Hai everyone, welcome back to my channel. And kali ini kita masih akan belajar tentang matematika, tapi kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, yuk kita mengenal dulu apa sih pengertian dari perbandingan. Jadi perbandingan itu sendiri yaitu membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, di dalam matematika, perbandingan ini akan sangat sering digunakan karena lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi macam-macam perbandingan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada perbandingan senilai, dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Tentunya perbandingan senilai dan berbalik nilai ini nantinya akan ada kaitannya dan juga perbedaan gitu ya. Yuk kita bahas dulu yang perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya akan bertambah. Contoh, yang pertama ada jumlah barang dan harga. Kita misalkan membeli pensil 2 pensil dengan harga 6.000. Nah, ketika kita nanti akan membeli pensil dengan jumlah yang lebih banyak, maka otomatis harganya juga ikut bertambah. Nah, itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Dikatakan bahwa suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga ikut bertambah. Kemudian contoh yang kedua, ada jarak tempuh dan waktu tempuh. Dan yang ketiga, ada jumlah makanan dan orang yang menghabiskannya. Nah, kemudian rumus dalam matematikanya seperti apa? Nah, ini dia rumusnya. Jadi rumus perbandingan senilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke, kalau misalnya kita lihat rumus aja kayak gini, tentunya kita akan bingung gitu kan. Nah, daripada kita bingung, yuk kita langsung ke penerapan soalnya. Nah, di sini ada soal, sebuah motor menempuh jarak 60 km dan membutuhkan bahan bakar 5 liter. Jika pengendara akan menempuh jarak 480 km, maka berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan oleh pengendara? Nah, ini juga menggunakan perbandingan senilai, teman-teman. Jadi untuk penyelesaiannya, kita buat dulu sebuah permisalan. Permisalan di sini, tadi yang diketahui ada jarak, dan juga ada bahan bakar. Nah, jaraknya kita misalkan A gitu ya. Kemudian bahan bakarnya kita misalkan B. Nah, setelah permisalan sudah, maka kita baru menuliskan yang diketahui gitu. Nah, ini di sini ada A1. A itu tadi sebagai jarak, itu berarti A1-nya jarak satunya yaitu 60 km. Kemudian untuk bahan bakarnya dari 60 km itu yaitu 5 liter. Nah, jarak yang kedua yaitu 480 km. Oke, yang diketahui cukup 3 saja ya ini ya teman-teman ya. Kemudian kita fokus ke yang ditanya. Tadi yang ditanyakan adalah berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan oleh pengendara. Berarti di sini yang ditanya adalah B2-nya atau bahan bakar untuk menempuh jarak 480 km. Nah, terus gimana nih teman-teman? Kita masukkan dulu rumusnya, kita ingat dulu rumusnya. Tadi perbandingan senilai itu rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, di sini ada catatan kecil ya. Tadi A1-nya 60, B1-nya 5 liter, dan A2-nya 480 km. Dari yang sudah diketahui ini, kita substitusikan ke rumusnya teman-teman. A1-nya kita ganti 60, A2-nya 480, B1-nya kita ganti 5 dan B2-nya tetap B2 karena yang kita cari. Oke, kalau sudah seperti ini, gimana nih kira-kira teman-teman ngerjainnya? Kita kali silang ya. Jadi yang atas kita kalikan bawah, sama dengan yang atas lagi kita kalikan bawah. Nah, maka jadinya adalah 60 dikali B2 sama dengan 5 dikali 480. Karena yang dicari B2, maka kita tuliskan di sini B2 sama dengan 5 dikali 480 per 60. Oke. 480 dibagi 60, maka hasilnya adalah 8. Nah, B2 berarti 5 dikali 8, maka hasilnya adalah 40. Nah, dari sini berarti kita dapatkan kesimpulan teman-teman, bahwa bahan bakar yang dibutuhkan oleh pengendara adalah 40 liter untuk jarak tempuh 480 km. Gimana nih teman-teman? Easy bukan? Easy ya? Masih gampang ya? Oke. Sekarang kita akan membahas ke perbandingan berbalik nilai. Kira-kira apa ya bedanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Nah, jadi kalau perbandingan berbalik nilai ini, apabila suatu nilai ditambah,
maka jumlah pembandingnya berkurang. Kalau tadi senilai, misalnya nilainya ditambah, maka pembandingnya akan bertambah gitu ya. Ternyata kalau berbalik nilai justru kebalikannya. Jadi pembandingnya akan berkurang. Nah, contohnya ada apa saja? Yang pertama, ada kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Yang kedua, ada jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Dan yang ketiga, ada jumlah pekerja dan waktu penyelesaian. Nah, di sini kita ambil contoh satu. Misalnya ada kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Misalnya kita mengendarai suatu kendaraan dengan kecepatan 60 gitu selama waktu 30 menit. Nah, kira-kira kalau kita nanti kecepatannya ditambah, waktunya kan berkurang nggak teman-teman nih? Iya kan? Nah iya, jadi waktunya itu akan berkurang ya teman-teman ya. Kalau kecepatannya ditambah, waktunya akan berkurang. Itu adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Kalau tadi yang senilai satu bertambah, yang satunya ikut bertambah, nah di sini kebalikannya gitu teman-teman. Oke, terus gimana nih rumus matematikanya? Nah, rumus matematikanya di sini ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ada yang beda nggak nih sama perbandingan senilai tadi? Ada ya. Tadi kalau perbandingan senilai, yang di atas ini adalah B1. Kemudian yang di bawahnya adalah B2. Tapi kalau untuk berbalik nilai, karena pembandingnya tadi sudah berbeda, maka di sini juga berkebalikan. Jadi B2-nya kita ganti di atas. Begitu teman-teman. Oke, masih sama kalau kita lihat rumus aja. Aduh, tentunya kita masih bingung. Jadi kita langsung aja ke penerapan soalnya. Nah, di sini ada soal, ternak sebanyak 4 ekor dapat menghabiskan rumput yang tersedia dalam 3 hari. Berapa lama rumput tersebut akan habis jika dimakan 6 ternak? Nah, untuk penyelesaian masih sama kayak tadi, kita buat sebuah permisalan dulu teman-teman. Jadi di sini karena diketahui ada ternak dan hari, kita misalkan A sebagai ternak dan B-nya sebagai hari. Baru kita tuliskan yang diketahui. A1-nya ada 4 ekor, B1-nya 3 hari, A2-nya 6 ekor. Nah, dan yang ditanyakan adalah B2-nya. Oke, yuk kita jawab pertanyaan ini. Kita tuliskan dulu tadi rumusnya ya. Kalau untuk perbandingan berbalik nilai yaitu ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, di sini ada catatan kecil dari yang sudah diketahui tadi. Jadi A1-nya ada 4, B1-nya ada 3, dan A2-nya ada 6. Yuk kita substitusikan ke rumusnya. Maka di sini jadi 4 per 6 sama dengan B2 per B3. Hati-hati teman-teman jangan sampai kebalik dengan yang perbandingan senilai tadi. Kalau tadi perbandingan senilai, ini B1-nya di atas, B2-nya di bawah. Tapi kalau berbalik nilai, justru yang B2-nya yang di atas. Begitu teman-teman. Oke. Setelah seperti ini sama kayak tadi ya, kita kalikan silang. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 6 dikali B2. Ini boleh dibalik. Jadi mau yang depan mana dulu, yang belakang mana dulu, boleh sama aja, nanti hasilnya sama. Oke, yuk karena yang dicari adalah B2, maka kita tuliskan B2 sama dengan 4 dikali 3 per 6. Nah, 4 kali 3 12 dibagi 6, maka B2-nya adalah 2. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi untuk 6 ekor ternak itu akan dapat menghabiskan rumput selama 2 hari. Kalau tadi 4 ekor 3 hari, sekarang semakin banyak ternaknya, maka waktunya akan semakin sedikit. Begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. And yeah, see you in the rest of video. Bye-bye.